Hai, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di Suka Buku Channel. Channel ini membahas tentang hal yang berhubungan dengan buku. Bisa cerita buku, bisa review atau mengulas buku dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan buku. Dan kali ini kita akan lanjut lagi membahas tentang buku yang super keren ini, The Child Called It, tentang perjuangan seorang anak bertahan hidup, ya, Dav Pelzer, dan ini bestseller internasional. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa cari bukunya. Ini sangat rekom sekali untuk dibaca, untuk menambah banyak sekali manfaatnya ya, menambah pengetahuan kita, wawasan, kita bisa dapat inspirasi gitu ya dari membaca buku ini. Kita lanjut saja, ini part 3 dan part terakhir dari cerita Child Called It. Buat teman-teman yang tertinggal part 1 atau part 2-nya belum nonton, bisa dicek di deskripsi ya, atau dicek di channel. Kita lanjut saja di part 1. Akhirnya itu sampai dibakar di atas kompor. Dav kecil yang masih usia 6 atau 7 tahun sampai dibakar di atas kompor oleh ibunya sendiri. Dan di part 2, Dav ini sampai ditusuk oleh ibunya sendiri. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjutkan. Nah, akhirnya di basement ruang bawah tanah yang gelap, yang pekat, Dav itu harus mengurus lukanya sendiri, luka tusuknya sendiri. Dia tidak dibawa ke dokter kan. Sambil menggigit kain gitu ya, dia membersihkan lukanya sendiri dengan niat, dengan janji yang dia ucapkan dalam hati, kamu tidak boleh nangis, tidak ada orang yang membantumu, tidak ada orang yang mengasihimu gitu. Kalau kamu mau hidup, kalau kamu mau menang, kamu harus urus luka kamu sendiri. Akhirnya di dalam kesendirian gitu dia membersihkan luka tusuknya ini yang sudah infeksi gitu, sudah bernanah. Bisa bayangkan ya, anak sekecil itu ya masih usia SD. Dav ini sekolah di Thomas Alva Edison Elementary School. Dia harus ngurus lukanya sendiri. Dan kekejaman ibunya terus berlanjut ceritanya. Tidak berhenti setelah begitu banyak penyiksaan ya, pukulan, tamparan, dibakar di atas kompor, tidak diberi makan sampai 10 hari. Kemudian ditusuk ya. Nah, kali ini waktu Dav punya kesalahan atau memang sengaja dicari-cari kesalahannya, hukumannya lebih sadis lagi. Apa itu? Dav dikurung di kamar mandi, di toilet, dengan uap beracun dari klorok itu seperti sejenis cairan pembersih kotoran gitu ya, dan ada campuran lagi anomia atau apa gitu, saya lupa nama istilahnya. Itu dicampur sampai mengeluarkan uap racun panas berjam-jam. Bayangkan ini salah satu hukuman yang paling dibenci oleh Dav dari semua hukuman lain ya, harus menghirup uap dari racun tadi. Cara dia bernapas tuh sampai dia ini mendekatkan hidung dia ke saringan pembuangan air di toilet. Nah, biasanya kan ada ya buat buang pembuangan air itu, dia harus mendekatkan hidung dia ke sana untuk menghirup udara dari bawah saringan itu tuh. Dari bawah saringan itu. Dan setelahnya lemas, tubuhnya itu lemas banget. Tidak berhenti sampai situ. Waktu liburan tiba, Dav itu disuruh kerja sama ibunya, disuruh motong rumput tetangga, dan uangnya tuh harus disetorkan ke ibunya, harus disetorkan. Kalau kurang dari target yang diminta ibunya,
kembali hukuman, pukulan, tamparan itu udah biasa banget. Sampai minum racun, yang tadinya si klorok tadi cuma dicampur di kamar mandi, ternyata disuruh diminum dong. Awalnya cuma 1 sendok, gila kan ya, racun gitu. Ya bukan racun pun, itu untuk apa gitu, pembersih kotoran, tapi suruh anaknya minum, dipaksa anaknya minum, akhirnya dia minum. Dan yang paling sering itu dia minum cairan pencuci piring, sabun gitu, langsung dari botolnya ditengahkan langsung dari botolnya. Si Dav tuh suruh minum itu sampai dia terkena diare, dia terkena diare hampir seminggu lamanya. Dan itu kejadiannya tidak lama setelah dia ditusuk, lukanya belum benar-benar sembuh ya, kemudian dia diare yang benar-benar menyerang karena dia minum racun tadi ceritanya. Nah, di sana si Dav tuh minta tolong, memohon kepada ibunya untuk diizinkan menggunakan toilet di rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak boleh. Cuma sekadar menggunakan toilet di rumahnya saja tidak boleh. Bisa dibayangkan ya, anak kecil yang ada di dalam keluarga tetapi diasingkan dan keberadaannya tidak pernah diakui, kecuali tenaganya untuk dimanfaatkan ya, dan disiksa. Nah, di sana Dav tuh merasa dia benar-benar terhina gitu, benar-benar hina sekali gitu ya, hilang harga diri dan segala macam. Dia rela diperlakukan sebagaimanapun. Orang lain mau mengolok-ngolok dia seperti apa, ibunya mau menghukum dia seperti apa, mau ditonjok, mau dipukul, mau ditampar, mau dia jatuh berulang kali, dia rela. Yang dia minta tuh rasa hormat, sedikit rasa hormat untuk dia gitu. Dan dia tidak dapatkan itu. Sampai akhirnya kecewanya bertambah banyak ketika ayahnya semakin jarang ada di rumah dan akhirnya memilih untuk pergi. Di satu sisi Dav mengucapkan selamat, ayahnya akhirnya bisa terbebas dari ibunya gitu. Tetapi di sisi lain Dav kecewa banget sih. Ayahnya tuh satu-satunya harapan dia, tetapi sejauh ini selama bertahun-tahun tidak pernah bisa melawan ibunya, tidak melakukan apa-apa dan selalu kalah, pasrah oleh keadaan, akhirnya pergi. Dav terpuruk ceritanya. Satu, mental dia, psikologis dia benar-benar jatuh di bawahnya. Nah, satu-satunya harapan Dav, satu-satunya hal yang buat Dav itu tetap bersemangat itu adiknya yang paling kecil. Ibunya punya adik lagi yang paling kecil, Kevin namanya. Itu Dav suka lihat dari jauh. Kevin juga suka lihat, suka tersenyum. Waktu adiknya senyum itu ada kesenangan sendiri yang sudah lama tidak dia rasakan gitu ya, selama bertahun-tahun tidak dia rasakan. Satu-satunya semangat dia untuk tetap bertahan itu adiknya yang masih bayi itu, bukan Russell. Kalau Russell itu seperti Najinya ibunya tuh, ceritanya di buku udah kayak apa aja gitu. Kalau adiknya yang terakhir nih, Kevin, nah dia suka tuh, dia mau sekali main sama adiknya, entah itu menjaga, entah itu apa, dia ingin bilang kalau dia sayang gitu sama adiknya, tapi itu tidak mungkin terjadi, kan tidak diizinkan oleh ibunya ya. Selain Adika yang menjaga harapannya, dia benci semua hal. Dia benci semua orang yang ada di sana gitu. Dia benci semua saudaranya. Karena mereka bisa hidup normal, bisa bermain, bisa sekolah. Dia benci sama ibunya sudah pasti, sangat benci gitu. Kenapa ibunya sejahat itu ke dia gitu ya? Kenapa ibunya tidak sakit saja, tidak mati saja gitu? Itu harapan dia. Dia benci sama ayahnya, kenapa ayahnya malah pergi, kenapa ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa ayahnya kalah gitu. Dia benci dengan semua orang di sekolahnya, teman-temannya yang selalu membuli dia, memukuli dia gitu. Dia benci kepada semua
yang tahu cerita dia tetapi diam, tetapi bungkam, tetapi tidak berbuat apapun gitu. Bahkan sempat satu hari Dav itu dihukum di kamar mandi lagi ceritanya. Di kamar mandi Dav tuh kepalanya ditenggelamkan gitu ya ke air sampai dia benar-benar tidak bisa napas hampir semenit atau berapa gitu. Dia harus menahan napas berulang-ulang berkali-kali sampai setelah itu dia berendam di bak berjam-jam. Bisa bayangkan kalau kita berenang terlalu lama misalnya ya, atau berendam terlalu lama, kulit kita tuh seperti keriput gitu kan. Nah ini berjam-jam. Dan setelahnya Dav tuh disuruh apa nama istilahnya ya, mengeringkan diri di halaman belakang rumah. Pada saat itu matahari pun tidak ada. Dia di belakang rumah ditutup sambil menggigil gini. Dia benci sama matahari karena matahari pun tidak menolong dia gitu. Dia tidak percaya sama Tuhan akhirnya karena Tuhan tidak pernah membantu dia. Kenapa Tuhan membiarkan dia seperti itu? Dav sedang berada di bawah, benar-benar di bawah. Dia frustasi dengan semuanya, dia kecewa dengan semuanya. Yang paling dia kecewakan adalah diri dia sendiri. Dia marah ke diri dia sendiri. Kenapa dia tidak pernah bisa melawan ibunya? Kenapa dia tidak pernah bisa menang? Kenapa dia tidak pernah punya kekuatan untuk berontak? Dia benci dirinya sendiri. Dia janji ke dirinya sendiri untuk tetap bertahan, untuk tetap bisa hidup. Tetapi dia selalu kalah. Dan tidak pernah ada orang yang membantu dia. Di ujung tanduk di saat kritis, waktu dia mau dibakar, waktu dia ditusuk, waktu dia diare, waktu dia sakit, sesakit-sakitnya, dia harus berjuang buat hidup dia sendiri. Dav merenung di sana sampai satu hari ceritanya Dav dipanggil ke kamar ibunya dong. Ikutlah Dav. Setelah sampai di kamar ibunya bilang seperti ini. Aku sudah lelah untuk bermusuhan denganmu. Mulai saat ini maukah kamu memaafkan aku? Ibunya bilang gitu. Semuanya sudah selesai dan kamu boleh kembali lagi ke keluarga ini. Dav bengong dong. Ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba ibunya bilang seperti itu. Tapi karena dia masih kecil gitu ya, anak SD, apakah benar sudah selesai? Dav cuma bilang gitu, ya sudah selesai nak. Akhirnya ibunya bilang lagi, apakah kamu memaafkanku? Ya mah. Akhirnya Dav maafin sepolos itu gitu, sepolos itu. Dengan semua kejadian yang telah dia terima, ya, akhirnya dimaafkanlah si Dav. 2 hari ceritanya, dari sekian tahun, bayangkan aja dari umur 4 sampai 12 tahun kekerasan itu dia terima. 2 hari dia bisa menjalani hidup normal. Setelah itu dia langsung diterima lagi oleh kakak-kakaknya, oleh saudaranya, bermain bersama lagi. Dan saudaranya itu tidak punya masalah, tidak punya dendam segala macam, langsung menerima Dav biasa aja gitu. Dia senang sekali, sangat senang sekali. 2 hari yang dia pikir tidak setahun sekali, tidak 2 tahun sekali gitu. Dia bisa menikmati sinar matahari, dia bisa main gitu dengan teman-teman seumurannya, dia bisa makan di ruang keluarga gitu, dia tidur di kamar dia gitu, nggak di basement lagi. Sampai ceritanya datanglah petugas sosial ke rumahnya, dan Dav yang lagi main dipanggil dong sama si petugas sosial. Nah, petugas sosial sama ibunya sudah di ruang tamu nih, panggillah Dav. Petugas sosial bilang, apakah kamu diperlakukan baik? Baik. Bagaimana perasaanmu? Saya sangat senang. Saya bisa main dengan saudara-saudara saya dengan polosnya. Sampai akhirnya bertanya, apakah kamu tidak pernah dipukul?
Daf baru tuh sadar ternyata 2 hari ini ibunya ngajak baikan tuh bohong juga. Ya karena ada petugas itu. Daf terdiam waktu ditanya apakah kamu pernah dipukul. Terdiam, kemudian lihat ke ibunya, lirik ke ibunya gitu ya. Ibunya juga mungkin masih kode. Daf menunduk dan bilang, tidak, saya tidak pernah dipukul kecuali kalau saya melakukan kesalahan. Sampai situ. Sampai situ petugas sosial tadi pergilah, sudah pulang dari rumahnya dengan catatan. Apa yang terjadi? Ibunya marah-marah dong. Anak kurang ajar, jalan kamu. Pak. Dia hajar lagi dong itu, habis-habisan lagi. Minum racun lagi dibungkam lagi di toilet. Berjam-jam dia suruh berendam di air dengan uap racun tadi, klorok dan lain dan amonia atau anomia namanya. Dan Daf baru sadar dia dipermainkan. Dia nyesel tuh, kenapa dia bisa percaya begitu aja waktu ibunya minta maaf gitu. Dia tidak kepikiran ternyata itu strategi karena mau ada petugas sosial yang datang. Tapi setidaknya 2 hari itu dia bisa merasakan hidup normal gitu. Daf waktu itu berpikiran begitu. Waktu itu berpikiran seperti itu. Sampai setelah itu ayahnya benar-benar berpisah sama ibunya. Sebelum pergi ayahnya sempat menghampiri Daf, bilang minta maaf, maafkan aku karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu gitu. Akhirnya ayahnya sudah tidak tahan dengan semua perlakuan ibunya ya. Ayahnya pergilah, pisah ceritanya. Dan si ibunya nih makin menjadi-jadi gilanya. Tidak cuma ke Daf aja, ke neneknya, berarti ke ibunya sendiri ya, ke neneknya Daf, ke tetangga-tetangganya. Semua orang dimusuhin akhirnya sama si ibunya tuh gitu. Dan yang Daf lakukan waktu itu pasrah, bener pasrah. Dia berdoa lagi tuh akhirnya sama Tuhan. Dia berdoa lagi tuh. Dia berdoa supaya bisa bebas seperti ayahnya tadi. Nah, akhirnya ini kembali ke bab 1 karena buku ini klimaksnya itu ada di bab 1. Nah, ini akhir klimaksnya saya bacakan sekarang. Kembali lagi ke awal ya, di klimaksnya itu. Setelah itu ceritanya di sekolah Daf masuk kelas. Semua teman-temannya menutup hidung karena Daf bau, Daf si pencuri, Daf bau gitu. Guru-gurunya juga sama. Setelah sedang belajar, Daf dipanggil ke ruang guru oleh kepala sekolah tuh. Akhirnya Daf mau nggak mau dong ikutin ya kan. Sampai di ruang guru dia kaget tuh, si Daf kaget. Ternyata di sana sudah banyak orang. Ada kepala sekolahnya, ada gurunya, ada guru perawat, ada dokter, sampai ada polisi. Daf ketakutan. Ada apa ini? Akhirnya semuanya berusaha untuk supaya Daf bicara apa yang terjadi. Tapi Daf nggak mau. Daf tidak mau. Dia selalu menutupi dirinya gitu. Dia selalu bilang yang diucapkan oleh ibunya. Waktu ibunya bilang ini terbentur pintu, ya dia bakal bilang ini terbentur pintu gitu. Tidak berani bohong. Kenapa? Karena kalau bohong ya hukuman di rumah akan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat gitu. Sampai nangis tuh, si Daf nangis ketakutan. Tolong jangan. Ini karena saya nakal. Luka ini karena saya nakal. Ini jatuh, ini terbentur. Ini kesleo gitu. Ini karena saya nakal, saya anak nakal. Ini karena ulah saya. Sampai dia diminta
buka bajunya yang cuma satu, cuma satu, nggak pernah ganti selama bertahun-tahun, yang bolong-bolong, yang robek-robek. Dia disuruh buka bajunya, luka sekujur tubuh ya kan, dari atas ke bawah, sampai akhirnya dicecer gitu ya, dicecer pertanyaan, ini ulah ibu kamu misalnya gitu. Tapi Dav nggak berani bilang tuh, nggak berani bilang, karena dia tahu waktu dia jujur ya dia habis di rumah gitu. Dan waktu dia habis di rumah tuh tidak ada orang yang bantu gitu. Jadi dia bilang, tolong, mohon, jangan bilang ibu saya, jangan bilang ibu saya, jangan kasih tahu ibu, jangan kasih tahu ibu saya gitu. Ini karena saya nakal. Dav selalu begitu. Sampai si guru perawat tadi tuh, si guru perawat yang tertarik dengan kasus Dav, yang mencatat keganjilan itu, meluk Dav tuh, dipeluklah. Di sana Dav merasakan nyaman, rasa kehangatan yang tidak pernah dia rasakan bertahun-tahun lamanya ya. Akhirnya dibujuk, bicaralah Dav di sana tuh, bicara tentang apa yang dia alami, apa yang terjadi sama dia gitu. Akhirnya Dav terbuka, tapi tetap mohon jangan beritahu ibunya gitu. Kenapa dia mencuri, kenapa pakaiannya kotor, kenapa banyak luka, karena takut tadi kan. Akhirnya dibawalah sama polisi ceritanya. Teman-temannya tahu, ngolok-ngolok dia, Dav ditahan, Dav ditangkap gitu ya. Sampai dia dibawa ke polisi, dibawa sama polisi, masuk ke mobil gitu kan, pergi dari sekolah itu. Di sana Dav berpikir, tidak apa-apa di penjara. Mungkin penjara lebih baik daripada di rumah. Setidaknya di penjara saya dapat makan dan tidak dipukuli ibunya. Dia mikir begitu tuh. Setidaknya dapat makan dan tidak dipukuli ibunya. Tapi polisi bilang akhirnya, tenang saja, kamu bukan dibawa untuk di penjara gitu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Akhirnya polisi itu nelpon ibunya saat itu juga bilang bahwa Dav akan dibawa oleh dia ke kota lain gitu ya, ke kota lain. Mulai saat itu Dav tidak akan pulang ke rumah dan akan menjadi tanggung jawab perlindungan sosial lah ya, dinas perlindungan sosial lah misalnya. Itu akhirnya Dav dibawa. Di sanalah Dav merasakan dia bebas. Dia terlepas dari orang-orang yang jahat. Itu ceritanya. Akhirnya Dav lepas dari kejahatan ibunya. Nah, itu buku A Child Card Kid. Kisah nyata Dav Pelger, bestseller internasional. Ini sangat luar biasa ya, baru satu buku nih. Kita dibawa masuk merasakan kesusahan, kesakitan, kesendirian, mencekam, gelap, ketidakberdayaan Dav. Tetapi kita juga diajarkan untuk punya tekad yang kuat, untuk tetap bertahan, untuk tidak kalah, untuk tetap percaya kepada diri kita sendiri. Waktu tidak ada orang lain yang percaya, ya kita bisa diandalkan. Buku yang luar biasa keren. Dan ini trilogi, kawan-kawan, teman-teman, ini trilogi, ini buku pertama cerita Dav dari usia 4 sampai 12 tahun. Buku keduanya itu The Lost Boy, itu cerita Dav dari 12 sampai 18 tahun, dan buku ketiganya itu namanya A Man Named Dav, itu buku ketiga. Jadi ini trilogi, dan yang tertarik dengan kisahnya silakan cari di toko buku dan baca. Ini bisa jadi referensi buat penikmat buku, pembaca buku, menjadi salah satu buku bagus yang layak untuk dibaca, yang punya banyak influence ke kita ya, pengaruh baik ke kita. Mungkin cukup sampai di sini part 1, part 2, part 3. Yang ketinggalan silakan cek di deskripsi cerita tentang A Child Card Kid.
Untuk teman-teman yang suka atau punya referensi, silakan isi komentar buku apa yang ingin dibacakan, ya kan. Barangkali ada kawan-kawan kita di luar sana yang ingin mencari buku tapi masih ragu-ragu, ini tentang apa ceritanya, ini bagus atau tidak gitu ya. Barangkali mau mendengarkan versi ceritanya dulu, silakan tulis di komentar. Mudah-mudahan semuanya menikmati, mudah-mudahan semuanya suka, mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Ya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.